tapi kita masih tetap diam, ya masihkah kita disebut sebagai pemuda? Lu nggak takut di kemudian hari bertemu dengan ancaman-ancaman yang spesifik? Oh ini bahkan gue tuh sempat 2 atau sampai 2 hari itu nggak lihat sosmed sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Presiden Gen Z, Rian Fahardi. Rian, Halo Bang Sultan. thank you udah datang. Siap. Sehat ya nih? Sehat, alhamdulillah. Ini gue sama Rian ini satu alma mater. Kita dua-duanya produk UIN Jakarta. Ya, kebanggaan lah itu. Kebanggaan luar biasa. Sibuk apa ya sekarang ya? Ya sibuk-sibuk di undang-undang kayak gini-gini aja lah Bang. Iya, Konten, iya, terus iya. beberapa kerja ya seputar media lah. Seputar media. Kalau basic S1 kemarin di UIN tuh apa deh, Yan? Basicnya itu komunikasi ya. Dari Komunikasi. jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Jakarta ya. Tapi nggak jadi pendakwa sih kayaknya. Jadi, oke. Pendakwa juga di bidang politik Bidang tapi. politik, ya sih. Oke. Nah, berarti lahir di mana ya? Gua lahir dan besar di Kabupaten Baru, Bang Sultan. Kabupaten Baru tuh kalau dari Makassar itu 2 jam. Dari Makassar 2 jam. 2 jam masuk lagi di daerah-daerah pelosok situ. Mungkin bagi teman-teman sekalian atau Bang Sultan, Kabupaten Baru tuh agak nggak asing. Betul. Ya kan? Berarti dari Makassar pun 2 jam ya? Ya, Makassar 2 jam. Dan ya gua besar di situ dan mungkin agak rame kemarin karena Pak Ferdi Sambo tuh lahir di Baru juga. Pak Ferdi Sambo lahir di sana juga. Makanya, tapi ya gua pun bisa dibilang gue pengen brandingan baru itu bisa lebih baik lagi, yang insya Allah bakal gue yang bisa lebih baik gitu sih. Oh, lebih baik dari Ferdi Sambo? Ya kan udah buruk tuh brandingannya. Iya. Berarti ke Jakarta tahun berapa? Ke Jakarta baru sekitar 4 tahunan, pas benar-benar kuliah di UIN Jakarta, berangkat dari Baru tadi, memutuskan buat ngerantau kuliah di bukan di daerah asal, tapi benar-benar kayak pengen ngerencanain sesuatu yang betul-betul kayak ya mungkin nggak terfikirkan, karena gua ngerasa bisa kuliah di sana itu by kecelakaan sih. Kecelakaan Kecelakaan lu sejarah masuk sih kayaknya. UIN Jakarta kecelakaan sejarah. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang gua pengen, karena ya gue pengennya di universitas yang bukan UIN tuh dulunya. Oke. Yang minimal ya top 5 atau top apa gitu ya. Tapi mungkin karena pengetahuan atau ya pemahamannya gitu-gitu aja. Tapi kan kemudian outputnya juga nggak bergantung pada nama besar dari kampus, tergantung pribadi masing-masing juga kan. Benar. Pada akhirnya. Dan pada akhirnya kenapa di UIN sebenarnya ya itu tadi nggak sengaja ke situ, terdampar di UIN, tersesat di UIN, tapi ya alhamdulillahnya gue kesesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Dan di UIN lah gue banyak belajar, ketemu orang dari luar background, kemudian latar belakang yang bisa Lintas entitas ya di Ciputat ya. ngebuat gue bisa ngelihat lebih divergen lagi, ngelihat lebih luas lagi. Oh ternyata di UIN tuh ada Indonesia yang sebenarnya. Jadi kayak ya kekacauan juga ada di UIN. Banyak bahkan banyak kekacauan. Dan nah ini kan sekarang lu di TikTok itu luar biasa gitu ya. Orang mempertanyakan ini Rian ini siapa gitu ya. Dan kehidupan kuliahnya tuh kayak gimana? Oke, Rian tuh siapa? Sebenarnya bukan siapa-siapa sih. Kan siapa? Dan gua ngerasa pun tadi semua orang bahkan bisa jadi gua, Bang. Bisa jadi seperti apa yang misalnya kita inginkan. Nah, itu yang selalu gue gaungkan, bahwa hari ini jangan tunggu kita dulu jadi sesuatu baru berbuat sesuatu. Jadi kalau Sartre bilang man is nothing else but what he makes of himself. Jadi manusia itu tidak lain adalah apa yang ia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi pada awalnya gue emang ngebentuk diri gue jadi seorang jurnalis, basicnya jurnalis ya. Pengen apapun itulah. Jadi gue ngebentuk diri gue gimana menulis, gimana nyampein sesuatu, gimana berbuat sesuatu. Maka dari itu gue ngelewati jalan-jalan yang jurnalis lakukan, kayak
ikut TV kampus, TV bahkan DNK ya waktu ya itu ya? DNK TV berproses di sana, kemudian ikut beberapa macam organisasi yang fokus job desk-nya itu ya di bagian media itu tadi. Jadi gue ngebentuk diri gue dari awal dari situ, dan kemudian jalannya ternyata terbuka lebar, dan hari ini gue ngerasa bahwa oh ini yang bisa gue usahain, ini yang bisa gue maksimalin. Dan semenjak gue kuliah pun ya gue nggak berusaha untuk keluar dari jalur itu, malah gimana caranya memperlebar lagi jalur itu sehingga apapun yang hari ini gue lakukan itu gue bisa maknai dan gue bisa jadikan sesuatu untuk bisa naik tangga lagi lah. Jadi dalam artian nggak ada yang sia-sia selama kita bisa berproses dan bisa ngelihat lebih luas lagi apa yang sebenarnya potensi kita miliki. Jadi dari awal kuliah tuh Bang, gue betul-betul mungkin mahasiswa yang nggak tahu bisa apa, nggak tahu potensinya apa. Jadi gue coba tawarin sugesti diri gue merasa nggak punya privilege di situ awalnya. Gue pikir gue datang kita terlahir bukan dari orang tua ya, yang benar. seperti mereka punya privilege. Gue berangkat dari kampung, gue berangkat dari daerah, memutuskan merantau, dan muncullah kayak gue nggak bisa apa-apa. Dan karena gue nggak bisa apa-apa, ternyata itu melahirkan privilege bagi gue. Gue punya tekad, gue punya kemampuan untuk bagaimana gue nggak pengen gini-gini aja, dan itu gue ngerasa bahwa itu privilege yang gue punya. Gue putusin buat ngerantau, kemudian ikut apapun itu, ngecoba apapun, melihat divergen, melihat bukan cuma satu dimensi aja, tapi melihat apa yang terjadi hari ini itu betul-betul bisa harus gue maksimalin sebagai orang anak muda yang pengen ngebentuk privilege itu sendiri. Karena gue sendiri punya prinsip bahwa privilege itu bukan datang tiba-tiba, tapi itu adalah produk dari usaha yang terus kita usahakan. Berarti lu ciptakan definisi privilege lu sendiri. Ya benar. Dan hari inilah tadi di TikTok gue dikenal sebagai apa ya, itu upaya untuk gue pengen nyiptain sesuatu yang otentik dari gue pribadi yang mungkin bisa membawa kemaslahatan buat gue, terutama buat orang tua gue di daerah. Jadi ya itu bagian dari usaha dan perjalanan yang betul-betul ya gue pengen berbeda. Berarti kekuatan narasi yang hari ini melekat pada konten-konten yang lu buat, kemudian kreativitas dibarengi dengan kritik yang lu sisipkan di sana, itu memang sudah jadi budaya aktivitas jurnalistik yang lu lakukan di kampus. Iya, menarik. Jadi pas masuk kuliah tuh kita kan nggak beda jauh, 2018, gue 2015 ya waktu itu. Malah apa ya, Bang Sultan tuh ini sedikit ini ya. Gue tuh salah satu maba, gue masih ingat tuh di lapangan Triguna tuh. Oh gitu. Lu bernarasi kemudian orasi di depan mahasiswa baru, dan itu salah satunya gue. Jadi gue adalah maba, dan pada saat itu ya lu presiden di UIN, dan gue benar-benar kayak ngerasa kapan ya gue bisa bernarasi dan berorasi sekeren itu. Jadi jujur Bang Sultan ini salah satu panutan gue lah di UIN yang betul-betul gue. Udah makan belum? Belum disiapin makan nih kayaknya. Ya ini bukan ini ya, tapi benar-benar kok bisa ya orang-orang tuh hebat, dalam artian ya ketika orang-orang itu yang ngebuat gue salah satu kepantik. Kayak misalnya berada di titik yang menurut gue beragam, tapi ketika ada orang yang terlihat nonjol dalam artian di situ, nah itu bisa dijadikan salah satu booster bagi gue untuk kayak ngelihat oh ternyata selama kita pengen berusaha ya kita pasti dan bisa. Sebetulnya itu Ciputat itu banyak banget gitu ya, yang banyak kekuatan banget narasinya, yang kreativitasnya itu memang banyak sekali gitu loh. Kita mungkin adalah salah satu yang kebetulan saja gitu ya memiliki spotlight dan lain-lain sebagainya, dan memang tempat belajar yang sangat indah gitu ya, ke narasinya, mentalitinya. Tapi nggak bisa kita pungkiri keburukannya, konfliknya dan lain-lain sebagainya itu di Ciputat banyak juga ya. Ada banyak warna lah di Ciputat. Ada banyak warna. Dan sebenarnya dari Ciputat itulah gue tadi abang bilang kayak proses jurnalisme, kemudian bagaimana gue kebentuk mengkritisi lewat TikTok, itu tidak sadar dan tidak langsung itu dibentuk karena nuansa Ciputat itu sendiri. Karena di situ gue nemuin tadi banyak latar belakang, kemudian bagaimana diskusi di Ciputat itu kental dengan kekuatan narasinya. Iya, kekuatan narasinya di sudut-sudut Ciputat. Kalau bahasanya Bang Sultan tuh gimana sudut-sudut itu dihidupkan melalui perdebatan. Kemudian ini yang penting kita menghadirkan sebuah gagasan yang penting untuk kayak kita bawa pulang lah dari tongkrongan itu tadi, dan dari situlah kebentuk sebenarnya
apa yang hari ini saya coba gagaskan di TikTok, yang mungkin hari ini ngelihat bahwa si Rian ini adalah orang yang kritis, kemudian si Rian ini suka dengan berbagai macam permasalahan kemudian diangkat di TikTok. Nah, latar belakangnya gitu tadi, karena Ciputat kupikir tuh ada banyak warna di situ, kemudian ada banyak permasalahan juga yang mungkin dari terkecil saja itu kita bisa ngelihat, dan ternyata korelasinya dengan pembahasan tentang Indonesia itu menarik buat digaungkan lagi. Jadi dari Ciputat saya pikir saya melihat ada banyak yang bisa dibahas, dan apalagi kita bahas soal Indonesia, kemudian bagaimana hari ini terkait dengan perubahan politik ataupun yang terjadi hari ini. Jadi kayak dari Ciputat itu saya pikir berangkat dari situ sebenarnya. Kaya sekali gitu ya budaya intelektualitas. Bahkan ada ungkapan dulu ya, bahkan tikus lewat di pinggir warkop aja itu bisa jadi pinter karena mendengarkan diskusi-diskusi di sudut-sudut tadi gitu. Tapi kita nggak tahu nih kalau sekarang gimana ya kondisinya. Dan apa ya, sebenarnya ini bentuk keresahan saya juga sih Bang, karena mungkin yang bisa kita banggakan dulu Ciputat masih terus konsisten melahirkan tokoh-tokoh yang hari ini bisa dibilang ya ada banyak lah. Ada banyak. Betul. Dan ya kekhawatiran sekarang mungkin Ciputat dikenal dengan orang-orang yang intelektualnya tadi, kemudian ini. Nah, makanya saya mungkin ikut masuk untuk mengkritisi atau mungkin menghadirkan bahwa ayo dong kita muncul ke permukaan, apapun platformnya ini, jangan sampai kita cuma jago di kandang aja, tapi coba keluar dan sampaikan gagasan itu tadi, jangan cuma mendem di otak, banyak baca buku tapi ya mulut dibungkam melulu. Jadi sayang kalau misalnya kita punya khazanah itu tapi kita nggak bagikan ke orang. Jadi ya inilah waktunya sih. Itu sebetulnya jadi semacam pertanyaan di gua pribadi. Kenapa kemudian lu ambil angle politik ya? Kebijakan, tindak tanduk politisi, parpol lu kritisi. Kenapa politik yang lu pilih dari sekian banyak isu yang anak muda geluti? Oke. Politik tuh semacam ininya aja sih, pipanya sebenarnya Bang. Ada banyak pipa sebenarnya yang hari ini coba aku salurkan, tapi muaranya adalah speak up, berani bersuara. Karena DNA-nya tuh gimana caranya kita bisa menyuarakan pendapat. Ya benar. Gue merasa bahwa suara itu penting buat anak muda, karena lagi-lagi identitas anak muda adalah kritis. Kapan kita kehilangan kekritisan itu dalam pikiran, ya munafik jatuhnya. Jadi bagaimana anak muda hari ini harus berani selantang-lantangnya bersuara, karena saya pikir DNA bersuara itu udah ada sejak zaman dulu lah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ketidakadilan, ngelihat pejabat yang dipilih oleh rakyat tapi korupsi, ngelihat kebijakan yang akhirnya merugikan, tapi kita masih tetap diam, ya masihkah kita disebut sebagai pemuda? Jadi gue ngerasa emang hari ini eranya tuh diam udah lagi bukan emas. Kalau misalnya kita kayak ngelihat langsung betapa mengerikannya, misalnya contoh aparat dan segala macam yang hari ini harus menjadi teladan, kemudian jadi contoh, tapi malah menunjukkan contoh-contoh yang kurang teladan, masihkah dia menjadi emas kalau kita ngelihat itu terjadi begitu saja? Jadi bagaimana hari ini tuh anak muda harus berani bersuara, ya kalau enggak siapa lagi yang akan bersuara untuk generasi yang selanjutnya. Narasi lu ini kan tajam, mengkritik atau bahkan memilih diksi yang dalam tanda kutip menusuk, to the point. Lu nggak takut di kemudian hari bertemu dengan ancaman-ancaman yang spesifik mengancam diri pribadi? Takut sih Bang. Udah ada ancamannya. Tapi ketakutan itu sebenarnya kebanyakan terjadi di eksternal, di luar yang mungkin nggak bisa gua kontrol. Contohnya gimana? Contohnya itu ya ketika udah menyangkut tentang orang-orang terdekat, kemudian keluarga, kemudian ya maksudnya ya eksternal itu tadi. Tapi kalau misalnya ketakutan terhadap diri sendiri, ya gua rasa itu udah clear lah. Tapi awalnya emang benar-benar ngerasa takut. Bahkan pun awalnya tuh ketakutan itu gara-gara ketika pendapat gue itu satu, misalnya ditolak semua orang, itu takut juga tuh awalnya. Itu awalnya. Padahal kita udah ngerti, kita nggak selamanya mungkin bisa benar, atau pendapat kita mungkin ya jadi pasti begitu ada. Jadi begitu lihat kolom komentar, jadi psikologisnya tuh kena, mental nggak bisa dipungkiri kena. Nggak bisa dipungkiri.
bahkan mungkin orang-orang yang mungkin punya jutaan subscriber atau followers pasti masih kena tuh mentalnya sama netizen yang pedas gitu omongannya. Dan ya itu Lu bacain semua komentar awalnya gitu, jadi kayak ngerasa ini bahkan gue tuh sempat 2 hari itu nggak lihat sosmed sama sekali karena ngerasa kayak gitu. saking lu Ya, kena mentalnya mentalnya gitu, karena nggak bisa dipungkiri politik gue pikir salah satu isu yang sensitif, kemudian ini segala macam. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan diri ya sama aja bunuh diri. Dan kebetulan hari itu gue nggak nyangka viral nih, itu naik tiba-tiba dan adalah satu konten tadi dari pertanyaan Bang Sultan yang mungkin ada beberapa intimidasi, kemudian ancaman. Tapi ancaman ini tuh masih sifatnya yang di ruang digital juga gitu ruang ya. digital aja, belum ada yang sifatnya fisik. Tapi ya itu lagi tadi, kalau misalnya itu yang benar-benar gak bisa gua kontrol, ya lu mau apa udah terserah lu lah. Yang penting jangan misalnya nyakitin orang-orang terdekat atau keluarga. Itu aja sih sebenarnya ketakutan yang paling terbesar. Cara lu kemudian mengendalikan rasa takut yang awalnya muncul dari komentar pedas, doxing dan lain-lain sebagainya, gimana caranya lu berdamai dengan itu semua? Jadi ada cerita tuh, bahkan sampai hari ini ada konten gue tuh yang viral, yang Bu Mega tuh itu viral. Dan hari ini yang lu kritik yang mana nih? Bu Mega yang terkait ini, gimana kondisi Indonesia tanpa Bu Megawati. Itu benar-benar pecah dan viral. Bahkan gue ada beberapa bisa viral ya? Apa? Konten-konten begitu cepet naik gitu ya? Cepet naik, gara-gara mungkin ya orang suka sih. Orang suka atau orang menantikan? Ya, menantikan sih kayaknya. Dan konten itu pun Bang hilang suaranya. Hilang suaranya. Dihilangin sama nggak pengen apa ya? Jadi pengen, bukan cuma di DPR nikmati, bahkan di TikTok hilang suaranya. Nggak pengen susun sih, tapi arahnya ke situ. Dan itu hilang suaranya. Bahkan kalau nggak percaya teman-teman bisa cek lah, yang Kupin lah di TikTok itu ada yang nonton 19 juta. Dan itu hilang suaranya. Jadi gue merasa bahwa tiba-tiba lu gagu tuh di konten itu. Gagu. Jadi yang ada backsound doang tuh. Untung ada teksnya, jadi masih kelihatan. Jadi kayak dari situ gue ngerasa bahwa ternyata kita pun bersuara selantang-lantangnya masih bisa diutak-atik kayak gitu. Tapi kalau ancaman yang udah benar-benar menyangkut ada sesuatu yang datang dikirimkan ke lu, benda kah, ancaman dibunuh kah atau ke keluarga kah, itu belum ada sampai sekarang? Belum ada sih. Bukan belum ada, semoga nggak ada. Jangan sampai ada. Tapi yang ada sih sebenarnya lebih banyak ke orang-orang yang ngasih support, kemudian ngasih beberapa tetap semangat Bang, tetap bersuara segala macam. Karena ketika datang ke daerah-daerah buat ngisi, ada aja tuh orang-orang yang nge-support, mungkin ngelihat brandingan gua Bang. Jadi kayak merasa terbantu karena gua bantuin suarain dan segala macam. Itu ternyata jadi semangat tersendiri. Makanya tadi kalau Abang nanya apa yang ngebuat lu tetap bertahan, kemudian bagaimana mengendalikan itu, ya di satu sisi itu tadi ternyata masih ada orang-orang yang menghargai suara-suara itu. Ya di samping ada juga yang mungkin masa bodoh kah, atau mungkin nggak peduli dengan suara itu. Tapi nggak bisa dipungkiri, dari suara itu ya ternyata ada yang matanya bisa langsung kebuka dan bisa juga melahirkan keberanian-keberanian yang lain. Dan dari situlah semangat gue terus konsisten sampai hari ini tetap bersuara, ya meskipun pejabat ataupun pemangku kebijakan cuma mungkin ketawa-ketawa sambil ngopi ngeliatin kita bersuara. Tapi end game-nya bukan di situ. End game-nya adalah bagaimana masyarakat hari ini bisa membuka mata, sadar selebar-lebarnya bahwa ya kondisi kita itu seperti ini, sehingga dia bisa menentukan atau membuat keputusan yang tepat. Jadi ya terlepas daripada pemangku kebijakan merubah kebijakannya tadi, itu cuma bonus. Tapi poinku adalah bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menentukan keputusan yang tepat. Setelah naik di berbagai platform, terutama di TikTok, itu kan kemudian banyak publik yang berharap lu menyambungkan suara mereka. Di situ kan kemudian kritik katakanlah media di kebanyakan gitu ya. Kalau nggak terlalu banyak yang diomongin, males ngangkat. Nah, dengan adanya media alternatif yang kemudian lu gaungkan terus, ini kan membuat publik tolong suarain ini dong, tolong titip pesan ini dong, tolong angkat
isu ini dong. Ada nggak publik yang entah siapa, netizen yang menitipkan suara kepada lu gitu ya, dan itu menyentuh, sangat menyentuh, dan kemudian lu tergerak untuk menyuarakannya? Ada nggak? Oke. Ada sih Bang beberapa. Jadi yang DM kemudian yang ini segala macam banyak Bang. Jadi kayak tolong angkat ini, kasus ini segala macam. Jadi kayak gue tuh melihat bahwa oh ternyata jadi perwakilan rakyat tuh benar-benar berat ya. Jadi muncullah perspektif itu. Oh ternyata wah kita nggak selalu bisa buat nampung semua aspirasi itu. Ada saatnya yang betul-betul kayak mungkin menyentuh dengan kita, relate dengan kita. Tapi satu yang bisa aku usahakan yang betul-betul kayak oh ternyata ini harus disuarakan dan ini harus diupayakan. Dan ada satu kasus yang betul-betul kayak oh ini mencerminkan dalam artian bahaya nih kalau nggak di speak up. Jadi kayak kemarin ada satu contoh ketidakadilan di Mesuji soal kasus gitu, dan ternyata anaknya ini turun untuk bersuara, bahkan kayak demo di depan pengadilan segala macam menuntut untuk keadilan buat bapaknya yang dipenjara, tapi divonisnya itu mungkin nggak sesuai lah dengan apa yang mungkin mereka inginkan. Dan di situ gue merasa oh ternyata ini patut nih untuk gue suarakan. Dan di situ kayak benar-benar ketika gue suarakan itu viral dan semua orang pun ikut juga menyuarakan kasus itu. Jadi kayak dari situ ngerasa bahwa ternyata dari rangkaian kata yang mungkin kita bisa buat hari ini itu ya mungkin bisa menghilangkan derita. Jadi ya mungkin kita kemarin baru memperingati Hari Pahlawan tuh. Hari Pahlawan. Orang mungkin berjuang dengan bambu runcing, mengasah, harus diasah. Tapi hari ini senjata kita ya lagi-lagi suara, kata, dan smartphone. Jadi udah bergeser tuh Gen Z hari ini ya senjatanya itu. Cuma pertanyaannya apakah dengan kita memiliki senjata itu semua bisa digunakan dengan bijak atau tidak. Jadi tantangannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menyuarakan itu dengan baik dan benar sih. Jadi beberapa kasus itu pun tetap membuat gua semangat untuk bersuara ya, meskipun resikonya ya mungkin gak didengar atau apapun itu. Dan akhirnya lu sadar bahwa Republik ini banyak sekali masalah. Ya, dan Indonesia di samping memiliki banyak sumber daya alam Bang, dia kaya juga kan masalahnya kan. Tapi ya lagi-lagi gua di sini nggak pengen nyebar pesimistis, tapi di tangan anak muda gua pikir entah Indonesia udah meramal 2045 akan emas, gak usahlah jauh-jauh ke 2045, 2023, 2024, tapi apa yang kita lakukan hari ini itu akan menggambarkan Indonesia ke depannya. Jadi mulai dari hari ini aja kita ngelihat apa yang kita lakukan itu akan ngebentuk bahkan mendefinisikan wajah Indonesia ke depannya. Kita bahas soal Gen Z. Siap. Tadi lu katakan bahwa Gen Z ini punya alat perkakas senjata yang luar biasa. Tadi ya narasi, kata-kata, smartphone, dan lain-lain sebagainya. Gimana menurut lu Gen Z hari ini? Gen Z hari ini, satu, kalau berdasarkan hasil studi Alfara, Gen Z itu paling tech savvy, dalam artian paling melek teknologi. Paling melek teknologi, kemudian dia paling peka dengan isu-isu lingkungan sosial, environment, kemudian soal masalah sosial lah. Itu paling peka Bang. Kalau soal politik? Nah, paling politik tuh gua pikir mereka peka tapi yang disuka aja. Contoh, ketika yang gak relate dengannya mereka acuh, mereka gak bakal tertarik. Nah, jadi kayak mereka tuh tertarik kalau misalnya contoh ada beberapa konten yang gua coba eksperimen. Satu yang konten bener-bener berat lah, kayak inilah apa ngebahas tentang ini dong YouTube channel inilah.com nih harus ditonton ya. Dan nanti ada sesi tersendiri promosinya. Dan benar-benar kayak ngebuat konten yang berat lah, kayak misalnya ngikutin kasus soal Ferdy Sambo misalnya. Nah, ngikutin itu ternyata yang nonton kebanyakan males juga orang pada akhirnya ya. Emak-emak yang nonton, emak-emak, bapak-bapak yang emang beneran ngikutin lah. Tapi kalau misalnya gua ngangkat kasus Ferdy Sambo kemudian
gue bawa gaya satir kayak misalnya review film polisi Korea, tembak polisi Korea, dramanya kayak gini, kemudian rating segala macam. Dikiaskan pada Dikiaskan satu kayak gitu. istilah-istilah Nah, tertentu ternyata ya. Gen Z anak muda yang gue lihat kayak dari foto profilnya kan kita bisa lihat tuh anak muda kan Gen Z dari foto profilnya kalau gambar-gambar anime kemudian Gen Z dah tuh. Oh, gitu ya. Kemudian Berarti lu sering merhatiin foto profil ya gitu juga ya? itu buat data aja lah. Oh, buat data. Bukan big data. Wah ini ya. Dan dari situlah kayak oh ternyata Gen Z itu suka bumbu-bumbu yang komedi, entertain, kemudian bagaimana relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contoh tadi banyak yang suka nonton film, kita gimana buat itu relate dengannya. Jadi bahasanya mungkin ya budaya pop lah, pop culture. Pop culture, Gimana kayak kita menghadirkan gaya-gaya itu. Kayak kemarin salah satu kasus yang mungkin berat bagi Gen Z, tapi gue coba relatein ketika adegan sujud massal polisi di Malang gara-gara tragedi Kanjuruhan. Itu gue coba relatein dengan salah satu adegan di One Piece. Itu ada adegan di mana Admiral Fujitora itu sujud di depannya King Riku. Nah, dari situ kayak oh ternyata ini relate dengan One Piece dan negara Konoha yang satu ini nih. Jadi kayak di situ gue berasumsi bahwa ternyata fiksi dan nyata itu nggak ada bedanya ketika berkunjung ke negara ini. Jadi pesannya masuk bisa ya tetap tersindir gitu ya. Ya, di satu sisi ya mungkin disitulah letak fiksi dan nyatanya tuh Indonesia betul-betul kaya kan itu sih Bang. Nah tadi kan lu bilang bahwa kita melek teknologi, kita suka isu lingkungan dan hal-hal yang relate sama Gen Z. Di 2024 itu Gen Z itu sahamnya lumayan loh. Ya. Dalam pemilu. Apalagi kalau digabung sama milenial gitu ya, itu luar biasa. Nah potensi kita dimanfaatkan di 2024. Apa yang harus kita lakukan? Oke, di satu sisi saham kita juga besar, tapi potensi kita dimanfaatkan juga besar. Sebagai contoh, kemudian beberapa pilpres kemarin milenial dijadikan sebagai jargon politik yang ya udah dibawa kemana-mana lah. Dan 2024 Gen Z pun akan seperti itu. Makanya tugas mungkin gua, Bang Sultan atau yang mungkin melek dengan itu semua, ayo jangan sampai Gen Z milenial itu nanti cuma dijadikan sebagai jargon politik, dibawa kemana-mana, kemudian ditenteng sana sini, cuma dijadikan sebagai ucapan. Tapi untuk tindakan segala macam, pelibatan segala dalam itu cuma omong kosong. Jadi yang pengen ku tegesin lagi berangkat dari latar belakang gue tadi bahwa ya kita harus benar-benar kritis ngelihat sebuah permasalahan atau apapun yang terjadi. Jadi jangan sampai anak muda cuman berhenti pada iklan narasi doang ya. Ya benar. Pada jargon, pada kampanye, tapi implementasi kebijakannya, kemudian programnya itu tidak mewakili anak muda. Tidak mewakili anak muda. Dan lihat aja beberapa bulan ke depan nih udah masuk 2023 akan tercium tuh aromanya yang bakal memanfaatkan mungkin Gen Z kemudian ini sebagai ya kendaraan lah buat mereka maju ke singgasananya. Dan penting buat anak muda hari ini kayak betul-betul peka bahwasanya ya kita punya power itu, kita punya kekuatan itu untuk bagaimana melihat secara jernih siapa yang mungkin betul-betul memakai topeng yang baik atau mungkin mana yang cuma kayak memakai topeng yang betul-betul pura-pura baik. Karena gue ngerasa tuh politisi hari ini tuh ya dia pakai topeng aja semua, bahkan gue pun, Bang Sultan pun, tapi kita bisa nilai mana topeng yang betul-betul jujur, mana yang topeng yang betul-betul pencitraan aja. Jadi Gen Z harus ngelihat itu bukan cuma ya mungkin hari ini konsumsi kita kan media sosial terus tuh. Yap. Bahkan, dan media sosial itu menjadi dapil terdekat yang sudah dikunjungi oleh para kandidat atau pejabat dan lain-lain sebagainya kan. Apalagi TikTok sebagai media utama Gen Z buat menerima informasi, jadi harus lebih peka lagi tuh dalam ngelihat mungkin konten-konten yang coba dihadirkan, jangan sampai langsung kayak menelan mentah-mentah meskipun ya orang itu mungkin udah centang biru yang ngomong atau mungkin udah ya dalam gua pun masih kayak gitu kayak orang-orang yang udah gede, kemudian orang-orang yang punya banyak followers, kita langsung dengerin mereka, percaya mereka tanpa mau cross check dulu, tanpa mau ngelihat fakta objektifnya misalnya di lapangan. Gue sepakat banget bahwa kebenaran itu bukan soal seberapa banyak followers, seberapa banyak
viewers, dan kalau kemudian pada akhirnya kebenaran itu menjadi narasi dominan, itu Ya. bahaya banget. Setuju. Dan itulah nanti yang dominan bakal terjadi kalau kacamata gue ya Bang, di 2024 bahwa semua lini akan bermain. Dalam artian ini eranya orang jadi content creator, influencer, jadi tergantung, menurut gue influencer, content creator, kemudian segala macam, gak apa-apa terlibat dalam proses politik. Itu It's okay. It's okay. Tapi yang gak bahaya itu ketika mungkin narasi yang dibawakan itu betul-betul ingin menyesatkan, Mengoyak-ngoyak ya, perpecahan pada mengoyak akhirnya. perpecahan. Karena demokrasi lagi-lagi menghalalkan buat kita perang narasi, perang argumentasi. Tapi jangan sampai yang dibawa itu ya sentimen, kemudian narasi perpecahan, sehingga yang dihadirkan itu bukan lagi sajian atau makanan utama, tapi malah makanan yang udah busuk yang bakal nanti dicicipi atau bahkan dikonsumsi oleh generasi yang akan datang. Jadi ya mungkin tugas hari ini siapapun itu, ayo hadirkan narasi-narasi yang betul beradab, yang mungkin kita mengedepankan lagi-lagi ya bukan sentimen tadi, tapi gagasan yang mungkin bisa membawa kapal yang besar ini menuju ke arah yang mungkin lebih baik ke depannya. Gimana cara kita untuk tetap bisa menyuarakan pendapat agar ada gium diam itu emas itu kita buat nggak relevan hari ini ya? Oke, satu, bersuara itu kita perlu tahu dan berani, Bang Sultan. Tahu dan berani. Tahu dan berani. Kuncinya cuma dua. Perlu tahu di sini sebelum bersuara, riset dulu. Oke. Tahu dulu apa yang kita ingin sampaikan, siapa yang berbicara, siapa yang ini, kita perlu tahu background, latar belakangnya. Jangan tiba-tiba muncul langsung kita suarakan. Jangan bodoh juga berarti Jangan ya. bodoh. Orang boleh bersuara tapi gak boleh bodoh. Oke. Dan itu nanti jadi santapan ya bagi kita lah. Itu yang pertama, perlu tahu. Dan yang kedua, berani. Oke lah, kita tahu banyak hal di otak kita, tapi kalau cuma mendem di otak kita ya bakal ngekristal, ya mungkin bakal jadi berkarat, kemudian gak guna. Jadi kalau tahu doang tanpa berani itu omong kosong. Jadi berani di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk menemukan jati diri kita melalui platform yang disuarakan, apapun itu. Berani dulu. Berani di sini juga bukan artian bisa dibilang ya kita mencoba berani untuk menulis, kemudian berani bersuara tadi. Jadi kuncinya berani. Ya mungkin di sini saya nggak seberani Pram yang 3 zaman itu betul-betul diburu, zaman Belanda, Soekarno, Soeharto, perpustakaannya dibakar, kemudian ya disiksa lah. Kemudian nggak seberani Wiji Tukul juga yang keberadaannya hari ini masih tanda tanya. Tapi satu keberanian yang hari ini saya gaungkan adalah ketika ada sesuatu yang ada di gagasan saya berani untuk mengeluarkannya. Dalam artian berani itu harus dilatih, Bang. Jadi kayak bukan sebuah produk yang udah ada dari diri kita dari awal. Tapi betul-betul itu harus dilatih melalui kehidupan sehari-hari kita, mulai dari pikiran dan bahkan sampai dalam perbuatan. Jadi berani itu ya harus mulai dari pikiran sampai ke perbuatan. Jadi itu aja, perlu tahu dan berani sehingga narasi kita itu pasti bisa untuk dipertanggungjawabkan. Berani bersuara itu bagus, tapi lebih bagus untuk berani bertanggung jawab. Takut nggak nambah umur, berani nggak ngurang umur. Ya kurang lebih kayak gitulah. Cuma kalau katanya Sohogi di bukunya ya, orang-orang seperti kita itu jangan sampai mati di tempat tidur aja lah. Oke. Tapi bagaimana hari ini kita jangan mati di tempat tidur, dalam artian di sini kalau aku coba artikan di sini bukan berarti orang yang mati di tempat tidur itu nggak bagus, tapi orang-orang yang terus-terus berani bermimpi, kemudian berani menghadapi tanda tanya tanpa mereka bisa menawar, menerima, kemudian mencoba menghadapi, mereka itulah orang-orang yang saya pikir matinya nggak akan sia-sia. Jadi ya hidup itu soal keberanian. Jadi itu tadi, perlu tahu dan berani sehingga teruslah bersuara. Terima kasih banyak. Siap. Semoga apa yang lo lakukan ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda di Indonesia. Amin. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan. Like, comment, share, and subscribe. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.